Jangan hanya mengejar profit atau keuntungan, tetapi pelayanan tidak diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami, Bapak Ibu sahabat sekalian. Di video kali ini, saya akan kembali share bagaimana pengalaman saya menjadi seorang tour leader umroh atau seorang mutawif. Ini disclaimer, bukan menjelekkan travel tempat saya dulu bekerja atau lain sebagainya, karena saya tidak menyebut travel tersebut, dan kebetulan travel tersebut sudah tidak ada lagi, alias sudah kolaps. Yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman saya pribadi, apa yang menimpa saya, dan kemudian mudah-mudahan bisa menjadi ibroh, pelajaran bagi teman-teman para pelaku bisnis travel haji dan umroh agar tidak melakukan hal demikian kalau perusahaannya ingin bertahan lama dan ingin melekat di hati jemaah, pelayanannya bagus. Ya. Nah, ini adalah cerita saya dari tahun 2013 sampai 2017, di mana saya waktu itu menjadi seorang mutawif. Dan di satu travel tersebut, saya menjadi mutawif. Setiap berangkat itu memang mutawifnya selalu dari Indonesia, plus menjadi seorang tour leader. Jadi biasanya kan mutawif dengan tour leader itu terpisah. Ada yang menemani dari Indonesia, itu disebut tour leader. Kemudian sampai di Tanah Suci, baik Mekah maupun Madinah, itu ada khusus mutawif yang sudah menyambut para jamaah, ya, dan mereka itu tinggal di sana mutawifnya. Tetapi waktu kasus saya itu, saya dari Indonesia sebagai tour leader, juga sebagai mutawif yang membimbing proses jamaah umroh di Tanah Suci. Nah, satu cerita yang ingin saya sampaikan begini. Waktu itu saya menginap di hotel bintang 5, sebut saja Hotel Pullman Zamzam. Nah, jamaah menginap di lantai 23, ya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah nginep di hotel yang ada di Jam Besar itu, ya, di situ kurang lebih ada sekitar 9-10 hotel. Di antaranya ada Pullman Zamzam, ada Swiss Hotel, ada Swiss Hotel Al-Maqam, ya. Ada banyak lagi hotel-hotel bintang 5 yang ada di Jam Besar tersebut. Nah, kebetulan kami nginap di Hotel Pullman Zamzam. Dan kalau kita dari Masjidil Haram, ya, mau ke Hotel Pullman, itu harus melewati 2 lift. Ya, pertama masuk pintu utama itu, ya. Kemudian naik ke lift, ya. Naik lagi satu lagi ke lift untuk nyampe di Hotel Pullman. Gitu. Nah, singkat cerita, si pemilik travel ini nggak mau ambil full board. Nggak mau ambil full board. Alasannya ya klasik sih, karena memang ingin menghematan budget, yang kesananya ya supaya profitnya lebih maksimal, mungkin begitu. Tapi wallahu alam, yang jelas saya waktu itu yang di lapangan sebagai mutawif dan sebagai tour leader itu merasakan sangat-sangat capek luar biasa. Di satu sisi saya bersyukur karena Allah berikan saya kesempatan untuk bolak-balik ke Tanah Suci, tapi di sisi lain adalah hal semacam itu yang dilakukan oleh pemilik travel tersebut, menurut hati nurani saya itu nggak baik, nggak benar, ya, karena sangat-sangat merugikan jamaah dan merugikan travel sendiri. Karena kalau jamaah sudah kecewa, ya, mungkin Bapak Ibu sahabat sekalian pernah kecewa dengan satu travel, itu malas untuk balik lagi atau pakai jasanya lagi. Ya, nah, jadi waktu makan, sarapan, makan siang, makan malam, itu nggak makan di hotel, nggak pakai full board yang restoran hotel, nggak juga makan di food court, gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak makan full board, karena full board itu lumayan mahal, gitu ya, artinya makanan restoran yang ada di hotel, selain mahal juga sebagian jamaah dari Indonesia itu kurang suka makanannya, karena makanannya bukan Indonesia banget, ya. Jadi Arabian food lah, gitu kan. Nah, makanya orang Indonesia lebih senang makan di food court. Food court itu memang ada satu food court, kawasan tempat makan, warung-warung, di mana di situ banyak makanan khas Indonesia. Ada bahkan ada bakso, ya. Mohon maaf agak pilek. Ada bakso di situ, ya.
ada juga makanan khas-khas Pakistan gitu ya, yang masih pakai nasi, ya lebih masih enak lah gitu. Nah, si Ornet Travel ini yang saya bekerja di sana itu, dia nggak pakai full board, juga nggak pakai food court. Dia pakai catering yang dia sewa dari luar, ya, orang Indonesia juga, dan itu pakai box, jadi nasi box gitu. Jadi setiap pagi saya sholat subuh dari masjid itu, saya buru-buru keluar, dan masya Allah itu saya kadang-kadang setiap hari itu saya takutnya apa? Aduh, jamaah udah pada lapar nih, sementara saya harus nyamperin orangnya dulu di terowongan. Jadi dari masjid itu, ya, dari Masjidil Haram, setelah sholat subuh saya lari ke terowongan tempat parkir hotel-hotel bintang 5 itu, yang di jam itu. Di bawahnya saya ketemu, di terowongan itu ketemu dengan orang pemilik catering itu yang bawa nasi box. Bayangkan kalau misalnya ada 30 jamaah, belum nasi suka dilebihin, 32, 31. Ya. Air, kadang-kadang ada buah-buahan. Itu saya ambil dari terowongan, saya jalan ke lobi, di lobi naik lagi lift, dari lift udah selesai itu naik lift lagi ke lobi hotel Pullman. Dari lobi hotel Pullman naik ke lantai 23 tempat jamaah nginep. Dan bayangkan, itu jamaah beda-beda kamarnya. Dan saya harus ketok satu-satu ngasih nasi. Ketok satu-satu ya kamar. Kalau misalnya ada jamaah, alhamdulillah langsung bisa diambil. Tapi kalau misalnya jamaahnya nggak ada, ya, itu saya gantungin di situ, di depan kamarnya, di pintu. Ya, kalau misalnya itu nggak ada yang ngambil gitu ya, atau kalau ada yang ngambil, aduh, repot juga jatahnya, jadi nggak kebagian. Nah, itu setiap hari, bayangkan, ya, setiap hari di Mekah itu selama 4 hari begitu. Makan siang begitu. Bayangkan saya ngambil banyak, itu berat banget. Bahkan saya pernah bolak-balik 2 kali karena saat sendiri nggak bisa gitu. Saya mau minta tolong jamaah nggak bisa gitu kan. Saya mau minta bantuan ke jamaah nggak bisa gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, sahabat, bapak, ibu mungkin ya yang punya travel, tidak baik untuk melakukan hal seperti itu yang saya alami ya. Sekali lagi saya ini sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran bahwa jangan hanya mengejar profit atau keuntungan, tetapi pelayanan tidak diperhatikan. Ya, akhirnya kalau seperti itu, maka berimbas kepada perusahaan, kepada travel. Ya, ada aja masalahnya gitu kan. Karena apa? Mungkin sumpah serapah jamaah yang ada di tanah suci itu yang berimbas kepada travel. Doa-doa dari jamaah yang nggak ikhlas itu, ya, karena merasa udah bayar kok kelakuannya atau pelayanannya begini, gitu kan. Ya, tapi lain hal dengan sekarang, alhamdulillah travel yang saya jalani sekarang tidak seperti itu, karena saya belajar dari itu. Mungkin Allah juga ngasih saya kesempatan untuk belajar. Oh, kasih ditempatkan di travel itu untuk apa? Untuk belajar agar tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Ya, makanya di travel yang saya sekarang pakai gitu kan, nggak ada seperti itu ya. Makan di hotel gitu, nggak ngambil makanan di terowongan, janjian di jalan gitu kan, terus teng nasi box, naik ke hotel, ribet sekali. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu sahabat sekalian. Ini jangan dianggap sebagai apa ya, menjelekan travel yang dulu tempat saya enggak. Saya juga tidak nyebut nama travelnya, dan saya bilang lagi travelnya juga sudah nggak ada. Tapi saya tetap bersyukur Allah pertemukan saya dengan travel tersebut, dengan orang tersebut, karena bagi saya itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bahkan saya menyebutnya adalah sekolah umroh saya, karena dari sana saya bisa tahu semuanya gitu kan, dari bisa hafal lah pelayanan di sana seperti apa ya, orang-orang Arab seperti apa di sana, dan masih banyak hal-hal lain yang saya dapatkan. Insya Allah akan saya ceritakan lagi nih di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.